Pembahasan selanjutnya diambil dari 1.5 yaitu mengenai limit di tak hingga dan limit tak hingga. Oke, di sini ada penggunaan istilah yang berbeda. Jadi ada limit di tak hingga dan ada limit tak hingga. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita mau lihat. Nah, sebelum itu saya punya istilah tak hingga terlebih dulu ya di sini ya. Tak hingga ini dinotasikan dengan bentuk seperti ini, seperti angka 8 terbalik gitu ya. Ini kita baca dengan tak hingga, positif tak hingga juga boleh. Kemudian yang ini adalah negatif tak hingga. Oke, kita tahu bahwa di dalam garis bilangan dia itu kalau digambarkan seperti demikian. Sebentar. Oke, kalau digambarkan seperti demikian, posisi dari si tak hingga ini ada di sana ya, pokoknya ini masih berjalan terus ini si X-nya ini ya, toh X-nya itu berjalan terus sampai di angka berapa kita nggak tahu, berhenti di mana kita nggak tahu. Itu sebabnya kita notasikan dengan tak hingga ya. Kalau yang ke sebelah kiri itu juga kita nggak tahu berhenti di mana. Dia memang merupakan bilangan negatif, tapi kita nggak tahu berhenti di mana. Karena itu kita notasikan dengan negatif tak hingga. Demikian juga boleh di sumbu Y juga boleh ya. Yang ini nanti dia positif, yang ke bawah sini dia jadi negatif. Oke. Nah, kemarin itu kalau misalnya kita tuliskan himpunan bilangan real, himpunan bilangan real itu kan boleh dituliskan seperti ini ya. Boleh juga dituliskan sebagai interval min tak hingga sampai dengan tak hingga ya, boleh seperti itu kan. Tapi perlu diketahui di sini, min tak hingga ini bukanlah bilangan. Jadi ini bukan bilangan real. Bilangan real ada di dalam interval ini. Tapi ini bukan bilangan real. Oke, sekali lagi. Bilangan real ada di dalam interval min tak hingga sampai dengan tak hingga, tetapi baik min tak hingga ataupun tak hingga bukanlah anggota dari himpunan bilangan real. Jadi makanya tak hingga ini bukan bilangan gitu. Makanya kita kasih ininya juga kan kurungnya kurung terbuka gitu. Artinya ini nggak termasuk. Gitu ya, batasannya ada di min tak hingga sampai dengan tak hingga. Bilangan real itu harus terdefinisi di dalam sini, harus terhingga gitu, harus bisa disebutin angkanya itu berapa gitu. Oke, jadi perlu diketahui bahwa yang min tak hingga maupun tak hingga itu bukanlah bilangan. Next, kita lihat dulu mengenai limit di tak hingga. Misalnya diberikan ada suatu fungsi gx ini sama dengan X per 1 ditambah X pangkat 2. Ya. Nah, kita gambarkan nih di dalam grafik. Boleh dengan menggunakan software, boleh dengan menggunakan aplikasi, terserah lah ya. Pokoknya kita dapat gambarnya kayak gini nih. Oke, melengkung demikian. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada GX ketika X menjadi semakin besar? Artinya ini diterusin terus nih kurvanya ini, X-nya kan makin nambah ya ke arah sana, ke arah positifnya gitu. Oke. Nah, terlihat bahwa GX-nya ini akan semakin kecil ketika X menjadi semakin besar. GX-nya, kurvanya ini akan makin kecil, makin mendekati si sumbu X ketika X bertambah. Oke. Jadi terlihat di sana bahwa kalau dicari limitnya, ya, kalau mencari limitnya untuk X yang semakin bertambah, tapi nggak tahu berhenti di mana, yang kita notasikan dengan tak hingga ini tadi, kemudian fungsinya itu fungsi si GX tadi, yang X per 1 tambah X pangkat 2, nilai GX ini akan semakin kecil, semakin mendekat ke X sama dengan 0. Gitu. Makanya nilai limitnya, limit X mendekati tak hingga dari X per 1 tambah X pangkat 2 itu sama dengan 0. Di sini kita belum ngitung ya, di sini masih ngelihat dari kurva ini loh gitu. Kalau misalnya ngambil negatif gimana? Jadi si X-nya ini bergerak semakin
ke sebelah kiri, semakin bertambah tapi ke sebelah kiri, hal yang sama ternyata terjadi demikian juga gitu. Si kurva GX ini tadi akan semakin dekat dengan sumbu X, dengan X sama dengan 0 gitu lah ya. Dengan kata lain, limit X mendekati minus tak hingga dari X per 1 ditambah X pangkat 2 itu akan sama dengan 0. Oke, itu ya pengertian untuk si limit di tak hingga. Artinya batasan yang digunakan adalah suatu C itu sama dengan tak hingga ataupun min tak hingga. Nah, lanjut ya. Jadi definisinya, limit ketika X mendekati tak hingga itu adalah misalkan F terdefinisi pada C sampai dengan tak hingga untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit fx, X mendekati tak hingga sama dengan L, jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian sehingga untuk X lebih dari M, maka mutlak dari fx dikurang L kecil dari epsilon. Kalau yang sebelumnya di definisi fungsi kita mengenal istilah delta ya. Tapi kalau untuk si limit di tak hingga ini tidak digunakan lagi. Yang kita gunakan adalah ada bilangan M. Oke, ada bilangan M di mana X lebih dari M. Oke, setiap kali ada X lebih dari M, implikasi ini berlaku bahwa jarak antara fx terhadap L itu sangat kecil, lebih kecil daripada si epsilon. Oke, kalau misalnya dalam kurva ini kita punya Y sama dengan fx, terus udah gitu ini ada M. Oke, ini ada M. Terus terdapat jarak antara si fx terhadap L ini tadi yang diberikan oleh epsilon. Oke, lalu ada M. M ini tadi kira-kira dia bakalan bertemu ya untuk nilai limit yang memenuhi si fx tadi sama dengan L. Gitu ya. Pengertiannya seperti itu. Oke, untuk yang satu ini limitnya itu adalah ketika X mendekati negatif tak hingga ya. Jadi dimisalkan F itu terdefinisi pada min tak hingga sampai dengan C. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X mendekati negatif tak hingga fx akan sama dengan L jika masing-masing epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian sehingga X kecil dari M, maka jarak antara fx terhadap L itu kecil dari si epsilon. Oke, bedanya kalau yang negatif tak hingga dengan tak hingga itu di sininya ya, di X-nya. Kalau dia X-nya mendekati tak hingga, X-nya lebih dari M. Kalau X-nya mendekati min tak hingga, X-nya lebih kecil dari si M. Oke, nah selanjutnya di sini kita disuruh memperlihatkan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif, maka limit dari 1 per X pangkat K untuk X mendekati tak hingga ini sama dengan 0. Secara formal boleh dibuktikan, misalnya ada epsilon lebih dari 0. Kita memilih M, ya, M ini sama dengan akar pangkat K dari 1 per epsilon. Oke, dan ini berarti bahwa X lebih dari M. X lebih dari M. Sehingga ketika kita gunakan yang ini tadi ya, yang istilah fx dikurang L, mutlak fx dikurang L ini tadi, kita boleh aplikasikan ke sini, jadi 1 per X pangkat K dikurang 0, ini akan sama dengan 1 per X pangkat K. Oke, 1 per X pangkat K ini, karena kita ketahui X lebih besar dari M, hubungannya terhadap 1 per M pangkat K tentu jadinya lebih kecil. Gitu, lebih kecil. Nah, terus udah gitu, tadi kita udah sempat sebelumnya pilih M sama dengan akar pangkat K dari 1 per epsilon, sehingga 1 per M pangkat K ini adalah suatu epsilon. Dengan demikian, ini kalimat yang di atas ini terbukti benar. Gitu ya. Nah, sekarang
ada yang namanya limit barisan. Oke, limit barisan ini kita misalkan ada AN ini terdefinisi untuk semua bilangan bulat lebih besar atau sama dengan bilangan C. Jadi dikatakan bahwa limit AN untuk X mendekati tak hingga akan sama dengan L. Untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian sehingga ini boleh digunakan bahwa N lebih dari M, maka jarak antara AN terhadap L akan kecil dari epsilon. Oke, ini seperti menggunakan konsep dari fungsi ya, yang tadi itu loh, yang ini ya. Bukan yang negatif tak hingga, yang positif tak hingga. Tapi kali ini kita aplikasikan di limit barisan, di barisan ya. Oke, kalau demikian kita lanjutkan. Misalnya gini contohnya, carilah limit N mendekati tak hingga dari akar N plus 1 per N plus 2. Oke, ini bisa dituliskan kembali ya sebagai berikut, bahwa limit N mendekati tak hingga dari akar N plus 1 per N plus 2 ini sama dengan akar dari limit N mendekati tak hingga N plus 1 per N plus 2. Dalam grafik, kalau misalnya dia digambarkan untuk N yang berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya, ceritanya itu pada saat N sama dengan 0. Terus kok gitu sih saya nulisnya. Pada saat N sama dengan 0, berarti A0 sama dengan akar dari 0 plus 1 per 0 plus 2. Berarti akar dari 1 per 2. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya N sama dengan 0. Kalau misalnya N-nya sama dengan 1, berarti kita menentukan A1. Oke, ini sama dengan akar dari apa nih? N berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Terus 1 plus 2 sama dengan 3. Akar dari 2 per 3. Demikian seterusnya ya. Jadi N-nya ini berjalan sampai dengan tak hingga. Jadi kita tentuin A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, dia itu seperti ini. Oke. Masalahnya adalah berapakah akar dari N plus 1 per N plus 2 untuk N yang mendekati tak hingga. Oke, untuk N yang mendekati tak hingga. Tadi kita udah sempat jabarkan ya sampai di sini. Nah, sampai di langkah ini kita lanjut ke langkah berikutnya. Perlu diingat bahwa bentuk ini merupakan bentuk tak tentu yang melibatkan bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, ini melibatkan bentuk tak hingga per tak hingga. Dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Oke. Melibatkan pembagian dengan suku pada penyebut yang pangkatnya paling tinggi. Nah, coba lihat di sini di sini ada penyebut nih. Variabel ada si N dan dia merupakan pangkat yang paling tinggi. Jadi, pada operasi selanjutnya, baik itu pembilang maupun penyebut, kita bagi dengan N. Gitu loh. Jadi, di sini ada proses dulu ya. Ceritanya itu ini jadinya gini, akar dari limit N mendekati tak hingga N per N ditambah 1 per N dibagi N per N ditambah 2 per N. Nah, baru kita ke sini. Oke. N per N sama dengan 1. 1 per N kita tuliskan aja, nggak apa-apa. Terus udah gitu, N per N ini juga kita tuliskan sebagai 1. Terus ada 2 per N. Kita tuliskan lagi sebagai 2 per N. Oke. Nah, N per N ini oke ya. Ini jadi sama dengan 1 ya. Di langkah selanjutnya, kita boleh menggunakan suatu teorema ya yang mengatakan bahwa
untuk limit n mendekati tak hingga dari 1 per n, ini hasilnya akan sama dengan 0. Oke, kalau biasanya kita bilang 1 per tak hingga itu sama dengan 0, tapi sebenarnya konsepnya itu menggunakan limit. Artinya, untuk n yang mendekati tak hingga, limit dari 1 per n itu akan sama dengan 0. Gitu. Nah, konsep itu bisa dipakai di sini bahwa 1 per n mendekati tak hingga hasilnya sama dengan 0, gitu. Terus ini tetap kita punya tetap 1 ya di situ ya, 1. Terus di sini 2 per n untuk n mendekati tak hingga limitnya akan sama dengan 0. Kenapa? Ya, tetap juga kan ini kan ceritanya 2 dikali 0 kan, ya 2 dikali 0 ya sama dengan 0, oke. Atau dengan kata lain sebenarnya kalau misalnya kamu punya konstanta per n dan n-nya itu mendekati tak hingga, maka limitnya akan sama dengan 0, konstanta yang berapapun itu ya. Nah, sekarang kita tinggal selesaiin yang di bagian akhir ini. Tentu saja ini jadi 1 per 1 yang hasilnya sama dengan 1. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini saya punya fungsi fx sama dengan 1 per x dikurang 2. Oke, ini kita mau belajar konsep mengenai limit tak hingga ya. Jadi, kalau digambarkan dalam dalam koordinat kartesius ya, dia tuh bisa jadi gambar yang seperti ini. Jadi ada lengkung, ini yang warna biru ini. Oke, ini juga sama ya. Oke, kedua-duanya ini merupakan kurva fx sama dengan 1 per x kurang 2. Nah, pertanyaannya adalah begini. Ini kalau misalnya x-nya saya substitusi dengan 2, jadi 1 per 0 kan ya, 2 kurang 0. 2 kurang 2 sama dengan 0, jadi 1 per 0 itu adalah tak hingga. Oke, sehingga pada saat x sama dengan 2, ini nggak terdefinisi. Oke, si fx-nya tidak terdefinisi. Kita sudah pelajari sebelumnya dari fungsi. Gitu. Kemudian, apa yang terjadi pada gx ketika x mendekati 2? Yang terjadi adalah kita nggak bisa menyambung si ininya kan, si kurva fx ini tadi gitu. Kita nggak bisa nyambung kurva ini di x sama dengan 2. Nah, karena ya pada saat x mendekati 2 dari sebelah kiri, dari sini, oke, fx ini ya agak kurang konsisten. Kita pakai fx aja lah ya. Nih, oke. Nah, fx ini akan menjadi mendekati minus tak hingga. Gitu. Ini kan kalau diterusin digambarin aja terus ke bawah gitu, semakin dekat ke 2, dia nggak akan pernah bersinggungan dengan si garis x sama dengan 2. Oke, dia hanya akan semakin mendekat, dia kan semakin mendekat dan mungkin hanya sampai menyentuh, nggak akan mungkin dia sampai beririsan dengan si x sama dengan 2. Itu kalau dia dari sebelah kiri. Jadi kita boleh tuliskan limit 1 per x kurang 2 untuk x mendekati 2 dari sebelah kiri, hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Oke. Terus kalau misalnya dia dari sebelah kanan gimana? Nah, dari sebelah kanan, oke, pada saat nilai x ini mendekati 2, ini juga hal yang sama terjadi. Ini bakalan naik aja terus nih ke atas nih. Kayak gini. Ini tadi ke bawah ya. Ini bakalan naik aja terus ke atas. Dan hanya bisa menyentuh si garis x sama dengan 2. Nggak akan mungkin bisa beririsan, nggak akan mungkin bisa berpotongan dengan garis x sama dengan 2. Jadi, semakin besar,
ketika X itu sama dengan 2 dari sebelah kanan, mendekati dari sebelah kanan, maka fx-nya akan menjadi semakin besar. Dan hal itu dapat dituliskan kembali dalam definisi limit sebagai limit dari X mendekati 2 dari sebelah kanan untuk 1 per X dikurang 2 ini sama dengan tak hingga. Oke. Dan biasanya kalau garis itu di C menyebabkan fungsi itu tidak terdefinisi, kita gambarkan dengan garis putus-putus ya. Oke, ini digambarkan dengan garis putus-putus karena kurvanya itu nggak terdefinisi di si X sama dengan C ini tadi. Gitu. Oke, next. Kalau gitu, saya punya definisi limit tak hingga di sini. Dikatakan bahwa limit fx sama dengan tak hingga untuk X mendekati C dari sebelah kanan jika untuk masing-masing bilangan positif M yang berpadanan delta lebih dari 0 sedemikian rupa sehingga X dikurang C itu ada di antara 0 sampai dengan delta dan ini menyebabkan Fx lebih dari M. Oke, ini definisi untuk limit tak hingga. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ini nih, kita disuruh nyari limit X plus 1 dibagi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan. Oke. Kita faktorkan, yang penyebutnya ini kita faktorkan sedemikian. Di sana kita punya X plus 1 dibagi X kurang 3 dikali X kurang 2 gitu ya. Nah, ketika X ini mendekati 2 dari sebelah kanan, kita dapatkan masing-masing suku-sukunya itu untuk X plus 1, dia akan mendekati 3. Untuk X dikurang 3, dia akan mendekati negatif 1. Untuk X dikurang 2, dia akan mendekati 0 dari sebelah kanan ya. Gitu ya. Nah, pembilang mendekati 3, tapi penyebutnya mendekati 0. Ya toh, min 1 kali 0 ya, dia kan jadi 0 juga gitu. Sehingga walau gimana pun cara kita ngerjain persoalan ini tetap menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Nah, dikatakan kalau demikian, limit dari X plus 1 per X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 untuk X mendekati 2 dari sebelah kanan, ini hasilnya sama dengan tak hingga. Oke, gitu ya. Nah, terus kita membahas mengenai asimtot. Yang tadi itu, yang sempat kita sebutin sebelumnya, yang garis putus-putus di grafik. Yang sebelumnya tadi, mana kamu? Ini, garis putus-putus ini tadi. Sebenarnya ini yang dikatakan dengan garis asimtot. Lebih jelasnya lagi, di sini kita punya garis X sama dengan C, disebut sebagai asimtot tegak grafik Y sama dengan Fx, jika salah satu benar bahwa limit fx sama dengan tak hingga untuk X mendekati C dari sebelah kanan. Kalau misalnya mau digambarin, dia tuh kayak gini ya. Ketemu deh. Oke, dia kayak gini. Anda punya C di sini. Ini garis asimtotnya tadi digambarkan sebagai garis putus-putus. Oke, ketika terdapat X mendekati C dari sebelah kanan, Anda punya fx itu akan semakin besar. Jadi dia gini ya. Ini akan semakin besar. Ini si fx-nya tadi. Oke. Nah, kalau X mendekati C dari sebelah kiri, itu gambarnya kayak gini. Saya ganti warnanya aja ya. Gambarnya itu jadi dari sebelah sini. X-nya kan dari sebelah kiri nih. Oke, dia berjalan terus. Gitu. Oke. Ini yang nomor 2 ya. Saya lingkarin pakai warna hijau. Ini yang nomor 1-nya. Oke. Nah, terus kalau yang 3 dan 4 ini juga boleh digambarkan. Kira-kira tuh ilustrasinya Anda punya ini tadi ya koordinat gitu toh. Terus udah gitu Anda punya C
X sama dengan C. Terus dia merupakan garis asimtot. Oke. Nah, untuk yang nomor 3 saya pakai warna apa nih? Ungu. Untuk yang nomor 3 dikatakan bahwa X mendekati C dari sebelah kanan menyebabkan Fx semakin menuju ke negatif tak hingga. Oke, dari sebelah kanan semakin menuju ke tak hingga. Jadi dia mengarah ke bawah nih. Jadi kayak gini nih dia. Tuh, kayak gitu. Oke, ini si Fx-nya ya. Oke, terus yang nomor 4 juga boleh kita gambarkan. Saya pakai warna oranye nih. Bahwa X mendekati C dari sebelah kiri menyebabkan Fx semakin menuju ke negatif tak hingga. Jadi dia gambarnya kayak gini nih. Oke, hanya bisa mendekati si C. Oke, hanya bisa mendekati si C. Nggak mungkin beririsan gitu. So, ini tadi yang nomor 4. Nah, itu asimtot yang tadi sudah kita tunjukin ini tadi, kita sebut namanya sebagai asimtot tegak. Oke, kita sebut namanya sebagai asimtot tegak. Karena kan dia di X sama dengan C. Gitu ya. Yang kedua adalah asimtot datar. Asimtot datar itu ditandai oleh garis Y sama dengan B. Nah, untuk asimtot datar itu apabila ada grafik Y sama dengan Fx, dan boleh salah satu benar bahwa limit X mendekati tak hingga Fx itu sama dengan B, ataupun limit X mendekati negatif tak hingga Fx sama dengan B. Oke, kali ini yang menjadi C-nya itu tak hingga dan negatif tak hingga. Oke, tak hingga ataupun negatif tak hingga. Kalau mau digambarkan, dia tuh kayak inilah ya. Oke, Anda punya garis Y sama dengan B, kira-kira dia di sini. Sudah, ini saya gambarkan tadi sebagai asimtot. Gitu. Oke, terus udah gitu, ketika X menuju tak hingga, dia akan sama dengan B. Nah, jadi ilustrasinya tuh kayak, oke, bolehlah seperti ini ya. Ini X-nya makin bertambah kan, makin ke arah sana dia makin positif toh. Oke, tapi secara limit Fx ini akan menghasilkan B. Oke, walaupun si Y-nya tadi merupakan Y sama dengan B ini tadi merupakan si asimtot datar. Oke, demikian juga yang satunya lagi nih, yang temennya nih. Kalau kita gambarkan sebagai suatu grafik gitu ya. Terus ini si B-nya. B-nya ini tadi sebagai asimtot datar. Kira-kira seperti demikian. Oke, ketika X mendekati negatif tak hingga, berarti kita ke kiri dong ya. Ketika X mendekati tak hingga, limit dari Fx ini akan sama dengan B. Jadi gambarnya itu, bedain deh warnanya. Oke, ini aja. Gambarnya itu kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Wah, jadi menyentuh. Kenapa jadi menyentuh ini? Tidak boleh menyentuh seharusnya. Karena nggak rapi juga tuh asimtotnya ya. Tapi ya, kira-kira gambarnya seperti demikian. Ini hanya gambaran aja, bisa aja kurvanya yang lain kan. Bisa aja bukan seperti demikian. Tapi yang jelas, Fx ini X-nya itu semakin bertambah, entahkah ke kanan ataupun ke kiri gitu ya, dan itu mendekati min tak hingga ataupun tak hingga. Oke, jadi asimtot tegak ini untuk limit tak hingga, dan asimtot datar untuk limit di tak hingga. Oke, bedanya di situ ya. Next, kita mau tunjukin penggunaan asimtot ini tadi pada grafik yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu grafik Fx sama dengan 2x per x kurang 1. Ya. Secara limit, untuk Fx sama dengan 2x per x dikurang 1, ketika x mendekati 1 dari sebelah kanan, hasilnya akan menjadi tak hingga.
hasilnya akan menjadi tak hingga. Nah, terus kalau misalnya X yang mendekati 1 dari sebelah kiri, hasilnya akan menjadi minus tak hingga. Oke, secara konsep. Nah, dari situ ya, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa untuk X yang sama dengan 1 ini akan menjadi asimptot tegak. Gitu. Akan menjadi asimptot tegak. Jadi ketika diberikan limit X mendekati tak hingga untuk fungsi 2X per X kurang 1, ini dikerjakan ya seperti tadi kita tahu bahwa untuk yang tak hingga per tak hingga boleh gunakan pembagian dengan melibatkan variabel yang derajatnya paling tinggi. Derajatnya paling tinggi. Oke. Nah, berarti ini penyebutnya itu kan punya variabel paling tinggi di X ya. Jadi di pembilang maupun di penyebut kita bagi dengan X. Jadi 2X per X hasilnya 2, kemudian X per X hasilnya 1. Di sini saya punya dikurang 1 per X. Oke, kalau gitu ini nanti jadi kalau 1 per X, X mendekati tak hingga kan jadi 0 ya. 2 per 1 sama dengan 2. Oke, nah ini kalau misalnya X-nya mendekati positif tak hingga. Demikian juga untuk X yang mendekati negatif tak hingga, oke, sesuai dengan pengerjaannya itu kita dapat hasilnya sama dengan 2. Nah, selanjutnya si Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 yang didapat dari hasil perhitungan limit ini tadi, ini merupakan asimptot datar. Ya, yang Y sama dengan 2 ini merupakan asimptot datar. Kalau digambarkan dia kayak gini. Digambarkan dia kayak gini. Ini si fx-nya tadi. Oke. Asimptot tegaknya di X sama dengan 1 di sini. Terus asimptot datar, ya betul. Asimptot datarnya di Y sama dengan 2. Oke. Dan digambarkan sebagai garis putus-putus. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada soal-soal latihan, ini saya serahkan kepada kalian untuk mengerjakannya. Silakan ambil waktu untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Dan demikian pembahasan mengenai topik 1.5. Sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya.